Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Buddha, jumpa lagi nih bersama saya yaitu Bagus Maulana dari kelas 11 DKV 1 bersama sebelah saya ini Surya Kepri yang ada di kelas 10 HKL 2. Wah, kira-kira kita membahas apa nih Mas Surya? Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cocok ya ibaratnya dengan materi kita ini. Oh iya. Ini membahas suatu kejadian besar yang pernah terjadi di negara kita, negara Indonesia, yaitu kejadian G30 SPKI. Kejadian G30 SPKI ya. Itu kejadian sangat tragis yang pernah terjadi di Indonesia pada saat itu. Nah, siapa bintang tamunya coba? Yaitu Bu Sera Amina. Tepuk tangan dulu dong. Ya Bu, perkenalkan nama saya Bagus Maulana dari kelas 11 DKV 1 Bu. Ini hostnya Surya Bu ya kelas 10 HKL 2. Oke Bu. Bu, sebelumnya Bu mengajar di mata pelajaran apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Ibu di sini Ibu diberikan amanah di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Ibu mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Oh, Tepuk tangan tepuk dulu. tangan. 2 Pekanbaru. Yang tadi kayak Jamadalan itu kan Bu jalan. Oh iya. Nah, terus sekolahnya good. Oke. Good banget itu pokoknya. Sudah pusat keunggulan. Terus juga Dan Ibu mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, mengajar IPS. Khususnya mata pelajaran sejarah. 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 Udah berapa tahun tuh Bu kira-kira Bu belajar ngajarin sejarah? Ibu sudah mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru selama 26 tahun. Wow, 26 tepuk tahun, tangan berarti sejak dong. tahun berapa itu Bu? Awal akhir 1999. 1999. 26 berarti kisaran tahun 97 98 ya Bu ya? 1998. Akhir 99. Oh, udah lama juga ya Bu ya. Keren sih Bu. Tepuk tangan dulu dong Bu. Saya dong. Terima kasih. Oh ya Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kita akan membahas tentang sejarah G30 SPKI ini Bu. Mungkin di sebagian orang anak-anak zaman sekarang mungkin taunya cuma berada di film kayak PKI itu seperti ini, seperti itu. Terus juga kadang ada pembantaian 6 jenderal 1 perwira kan Bu, ya di Lubang Buaya pada saat itu. Dan anak-anak mungkin nggak tahu siapa itu ID, siapa itu Jenderal Soeharto. Mereka tahu kan Presiden Soeharto ya kan. Berarti apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya terjadi pada saat itu? Dan kenapa menjadi pelajaran penting bagi sejarah di negara kita? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Terima kasih Ananda Bagus dan Ananda Surya. Momen memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepatnya. Tanggal 1 Oktober. 1 Oktober, iya. Tapi di dalam proses gerakan ini terjadi itu sudah dimulai jauh-jauh hari sebenarnya. Berarti udah direncanakan ya Bu ya? Ya, sudah direncanakan dengan matang. Apalagi gini nak, gerakan PKI 30 September ini itu lebih terkoordinir, lebih terarah, terprogram. Kenapa? Karena anggota dari PKI itu sendiri, para antek-antek PKI itu sendiri berada di lingkungan pemerintahan. Nah, makanya lebih terkoordinir, lebih tersistematisasi dalam pergolakannya, dalam pemberontakannya itu lebih terkoordinir. Contohnya Aidit, DN Aidit itu kan termasuk pimpinan PKI dan ya, sekaligus menteri koordinator pada saat itu. PKI. Dia adalah seorang menteri pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dan kemudian Letnan Untung, dia juga merupakan kepala Cakrabirawa. Cakrabirawa itu adalah pengawal
khusus. Kalau Pasukan sekarang- khusus penjaga presiden. Kalau sekarang namanya pas pampres ya Bu. Ah, Soalnya iya. kan di zaman Iya. era Pak Soeharto kan udah diganti semenjak ada kejadian itu kan Bu. Iya. Kalau saya tahu. Jadi di sini, jadi semuanya itu sudah direncanakan. DNID ini sebenarnya Antek PKI sudah dari anggota PKI sudah dari tahun 1948. Berarti Di zaman PKI Madiun, peristiwa Madiun. PKI Madiun. Oh, di Madiun. Ya. Iya. Peristiwa PKI Madiun, waktu itu masih muda dia masih kadernya gitu. Jadi pas waktu akan ditangkap, DNID ini lari ke RRC, ke Cina. Jadi di sana dia mendalami tentang komunis, akhirnya dia kembali dan dia menjadi ketua dari organisasi partai PKI. Jadi PKI itu partai, nah. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, khususnya tahun 1965, itu partai PKI adalah sebuah partai besar. Waktu itu ada 4 partai dan salah satunya adalah partai PKI. Dan partai PKI ini memenangkan pemilu pada tahun 1955. Nah, sejak itu dia berkembang, dia bertambah maju, bertambah besar. Akhirnya PKI ini ada anggotanya di seluruh Indonesia. Nah, jadi pemberontakan PKI 1965 itu 30 September itu tidak hanya di Jakarta saja, Oh berarti seluruh Indonesia seluruh berarti Bu? Indonesia, Oh iya iya. seluruh iya. Indonesia, di Sumatera, di Jawa, Bali pun juga ada katanya Bu. iya. Iya iya. iya. Mereka itu serentak sebenarnya. Cuma di sini kenapa yang terjadi di Jakarta itu dahsyat gitu ya? Iya, Bu. Karena memang membantai, menculik dan membunuh Para jenderal. para jenderal, 6 jenderal, satu 1 perwira. Saya kebayang aja ya Bu ya, kayak mungkin masyarakat pada saat itu gak percaya sama berita ini kan, gak percaya. Iya. Masa iya sih seorang jenderal bintang 3, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suparman, S. Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Prapto juga itu diculik sama ini anggota PKI kan serasa orang lain kan mungkin kok bisa gitu loh kan. Gitu loh Bu. Saya pun juga Orang petinggi-petinggi Iya, angkatan Bu. darat ya. yang menculik itu Bu, Kan. pangkatnya pun sersan juga Bu. Iya. ya kan? Masih di bawah jenderal ya. Iya. Berani-beraninya gitu loh, bintang 3 Bu di sini Bu. Hmm. Siapa yang nggak berani, yang berani coba sampai dibentak-bentak, Iya. dipukul segala macam itu. Karena gini, kenapa kita lihat di film G30. G30 SPKI itu kan sepertinya PKI lebih cenderung fokusnya ke angkatan darat gitu ya. Angkatan Mereka agak konfliknya dengan angkatan darat. Karena dari angkatan laut, angkatan udara mereka mendapatkan dukungan. Partai PKI ini mendapatkan dukungan dari angkatan darat dan laut. Jadi salah satu angkatan bersenjata yang tidak mendukung PKI adalah angkatan darat. Jadi PKI merasa angkatan darat ini menjadi penghalang gitu dari visi misinya yang ingin merubah ideologi bangsa Jadi komunis. Indonesia kita yang tercinta ini dari ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, ingin mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia dan juga ingin merubah negara kita jadi negara komunis. Gitu ya Bu. Berarti saya pernah juga dengar cerita gini bukan, bahwasanya PKI ini mau membentuk sebuah angkatan kelima untuk membantu yang terjadi apa namanya Bu, Ganyang Malaysia Bu, masalah itu, dan Jenderal Ahmad Yani tidak setuju dengan pernyataan itu. Makanya mungkin di sisi lain DNID saya pernah juga dapat cerita dari beberapa sumber Bu. Salah satunya bahwasanya DNID tidak suka dengan gaya Jenderal Ahmad Yani yang terlalu gimana gitu, maksudnya yang terlalu kaya atau apa gitu Bu. Dan sempat juga ada kayak sebuah sindiran puisi waktu Jenderal Ahmad Yani naik pangkat itu dibuat oleh Aidit, sementara
Jenderal Amanani ini membalas itu ke Aidit itu. Kalau ibu sebagai guru sejarah, ibu cenderung ke ini loh nak, bahwa dari sejarah yang terjadi itu Partai PKI itu dia setiap membuat kebijakan itu kan banyak yang merugikan rakyat gitu. Jadi karena banyak merugikan rakyat, akhirnya para jenderal angkatan darat ini menghalangi gitu supaya kebijakan itu tidak diterapkan karena akan merugikan rakyat. Jadi Partai PKI yang diketuai oleh DN Aidit merasa bahwa misi visinya ini penghalangnya ya TNI Angkatan Darat. Nah, jadi dia membuat sebuah isu Dewan Jenderal. Jadi tidak hanya Jenderal Ahmad Yani saja, dan tidak ada masalah pribadi sebenarnya. Ini masalah soal bagaimana mereka ingin menguasai bangsa kita dan ingin merubah dasarnya dan ingin menjadikan komunis sebagai penguasa di Indonesia. Jadi seperti contohnya Jenderal H.A. Nasution, alhamdulillah dia bisa selamat. Ya, selamat. Itu pada masa pemberontakan G30 SPKI itu Jenderal H.A. Nasution adalah seorang menteri pertahanan loh nak. Jadi dia merasa ini akan menghalangi nih seorang menteri pertahanan yang tidak pro dengan komunis. Nah, pasti dia akan menghalangi. Kemudian jenderal-jenderal ini juga sudah melihat gelagat dari adanya didirikannya Nasakom. Kepanjangannya Nasakom ini adalah nasionalisme agama komunis. berarti nyatu gitu ya Bu ya? Nasionalisme agama komunis. Dan Nasakom ini memang kalau dalam sejarah ya nak, itu dibentuk oleh presiden kita Insinyur Soekarno. Jadi di situ salah satu yang menentangnya para jenderal ini. Jadi dianggap para jenderal ini akan menghalangi niat mereka gitu, ingin menguasai pemerintahan, ingin menggulingkan pemerintahan, ingin merubah ideologi bangsa. Nah itulah, jadi mereka merasa perlu rasanya angkatan darat jenderal-jenderal ini diculik dan diminta untuk mengaku kalau mereka membelot, jadi sehingga memuluskan niat mereka gitu. Dan itu memang ada sejarahnya, memang semua orang tahu waktu itu. Dan lagi pula di sini Partai PKI memang vokal waktu itu, berperan aktifnya lebih dari partai-partai yang lain. Berarti kalau saya mau nanya nih Bu, tentang dibuatnya Nasakom itu tujuannya untuk apa Bu? Nasakom ini salah satu misinya adalah untuk menjadikan ideologi bangsa berubah, nasionalisme. Jadi seolah-olah kenasionalismean sebuah bangsa yaitu agama komunis gitu. Jadi mereka ingin menampilkan ke permukaan bahwa komunis ini bagus, komunis ini jaya dan akan membuat Indonesia lebih sejahtera katanya. Jadi akhirnya dalam pelaksanaannya tidak, dalam buktinya di masyarakat tidak. Itulah makanya para jenderal angkatan darat ini menentang gitu. Berarti Bu, kalau di mata orang itu katanya komunis itu jahat, berarti ada dibuatnya Nasakom ini untuk menampakkan ke rakyat bahwasanya komunis itu nggak seperti yang mereka pikirkan gitu kan. Melalui Nasakom. Berarti melalui Nasakom itu ya Bu. Tapi dalam pelaksanaan di lapangannya, di masyarakatnya, ternyata masyarakat
malah menderita, malah semakin susah, dan semakin tidak percaya malahan terhadap pemerintahan jadinya kan. Iya, iya. Karena kok kebijakannya malah merugikan gitu, baik dari politik, baik dari perekonomian, baik dari keamanan. Kita pun pada masa itu kerusuhan di mana-mana, terjadi kerusuhan di mana-mana, kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok, harga mahal, barang kebutuhan tidak ada, dan di sini juga apa namanya, kepercayaan masyarakat itu jadi berkurang gitu terhadap pemerintahan dikarenakan adanya kebijakan Nasakom ini. Jadi Bu, mungkin saya mau nanya juga nih Bu. Iya. Nah itu kan Nasakom itu kan tadi didirikan oleh Presiden Soekarno Bu. Iya. Nah sebenarnya kalau kita lihat nih ya Bu ya, Soekarno itu berarti jadi salah satu orang yang berpengaruh dalam pengembangan PKI ini Bu. Nah tapi kan kalau secara etis nih ya Bu ya, seorang presiden masa ia nggak tahu bahwa PKI itu tuh sebenarnya bisa mengancam nama pemerintah yang notabene dipimpin oleh seorang presiden gitu Bu. Jadi sebenarnya apa sih Bu pengaruh dari Soekarno ini, kayak menteri aja tadi, menteri itu kan ada terdiri dari beberapa yang PKI kan Bu. Oh, iya. Jadi masa iya Bu seorang pemimpin gitu, seorang presiden negara Indonesia lagi yang besar gitu dipimpin sama orang-orang yang masih, boleh nggak Bu kalau misalnya dibilang Soekarno itu berpihak kepada PKI Bu? Kalau dari segi hitam di atas putih, nah Presiden Soekarno tidak mendukung PKI sebenarnya. Kalau dari secara tertulis, secara tertulis Presiden Soekarno tidak ada yang mendukung PKI. Cuman di sini Nasakom ini, Agama Komunis ini kan dianggap sebagai kabinet, sebuah gotong royong. Jadi mungkin Presiden Soekarno waktu itu tidak melihat PKI sebagai sesuatu yang mengancam. Ya. Jadi mungkin pada saat itu Presiden Soekarno hanya melihat dari satu sisi bahwa ini kabinet gotong royong loh. Nah, jadi kaitannya dengan rakyat gitu, kaitannya dengan kesejahteraan sebuah negara gitu. Makanya mungkin kebijakan waktu itu diberikan berdasarkan target utama. Nah, cuman setelah berjalan seiring waktu terjadi penyelewengan kebijakan, penyelewengan penerapan di lapangan yang ternyata malah merugikan negara dan rakyat gitu. Nah, disitulah, dan pada saat itu kebetulan pula Presiden Soekarno dalam kondisi tidak baik-baik saja, sedang sakit, dan kebetulan yang dokter yang mengobati beliau adalah dari RRC, dokter dari Cina. Dari Cina langsung ya Bu ya? Iya. Saya kira itu dari RSPAD atau dari mana itu. Karena ada kerjasama. Berarti ada kerjasama dengan komunis sama negara kita ya pada saat itu ya Bu? Komunis ini kan ideologi sebenarnya. Ideologi. Kalau Cinanya ya bekerja sama dengan Cina, cuman yang berada di Indonesia ya mereka punya visi misi untuk mengkomuniskan negara Indonesia gitu. Kira-kira seperti itu ya Bu cerita. Tapi Bu, kalau saya boleh tanya Bu ya, apa jadinya kalau komunis itu tidak ditumpas sama Majen Soeharto pada saat itu Bu? Mungkin yang terjadi dampak yang sekarang ini apa ya Bu? Mungkin bisa Ibu ceritakan. Oh ya. Kalau seandainya waktu itu tidak ditumpas atau tidak dihilangkan antek-antek PKI atau ideologi PKI, ya otomatis hari ini kita adalah negara komunis.
Otomatis kita hari ini menerapkan ideologi dan dasar negara dan aturan mainnya komunis gitu. Sedangkan Indonesia itu adalah negara yang beragama, negara yang punya ajaran agama, menganut beberapa macam agama. Sedangkan komunis tidak percaya dengan agama. Komunis itu adalah negara ideologi yang tidak meyakini adanya Tuhan, dan dia tidak punya agama. Jadi untuk diterapkan di negara kita Indonesia, itu tidak sesuai, sangat jauh sekali. Karena kita negara yang beragama, kita punya aturan, kita punya dasar pegangan hidup yang berupa agama. Sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Kira-kira seperti itu ya Bu. Tapi Bu, saya pernah dengar gini, ideologi komunis itu katanya harus disamaratakan Bu. Maksudnya yang kaya itu jangan terlalu kaya banget, yang miskin jangan terlalu miskin banget gitu Bu. Katanya harus pokok sama rata. Ya, memang kalau di dalam paham komunis ya kayak gitu. Jadi mereka menganggap bahwa semua milik bersama, semua dilakukan bersama. Jadi kalau di dalam aturan mainnya sih oke gitu, semua bersama. Makanya kabinetnya dibilang kabinet gotong royong. Yang Nasakom ini kan tujuannya membentuk sebuah kabinet gotong royong. Nah, disitulah Presiden Soekarno setuju itu untuk membentuknya. Tapi kan seiring jalan keluar niat dan tujuan aslinya itu tadi, ingin ternyata bukan gotong royong dalam artian yang sebenarnya, bukan kebersamaan dalam artian yang sebenarnya, bukan yang tadi itu harus sama, yang kehidupannya lebih tinggi dengan rendah harus sama, tapi penerapannya malah ke bagaimana merubah negara kita ini menjadi negara yang tidak bertuhan, yang tidak punya aturan, tidak ada beragama, sehingga hidup kita itu ya otomatis ya tanpa arah gitu ya. Itu yang sangat tidak sesuai dengan bangsa kita. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Saya ngebayangin juga kalau seandainya kalau kita ideologi komunis ditetapkan, mungkin orang-orang di sekitaran kita mungkin ada yang nggak pakai jilbab, terus ya gitulah mungkin bertentangan. Kalau ini Bu, ada nggak Bu hubungannya dengan Belanda pada saat tahun 48 PKI ini Bu? Soalnya kan awal-awal PKI ini kan terjadinya di Madiun Bu, tahun 1948 Bu, oleh Huso. Itu ada nggak Bu kaitannya dengan Belanda? Kalau waktu PKI Madiun 1948 itu negara kita sudah merdeka ya. Sudah merdeka. Itu terjadinya PKI Madiun itu adalah adanya sebuah pemberontakan yang didasari oleh kepentingan. Jadi kalau PKI ya kepentingannya dia ingin menjadikan negara kita komunis, yang diterapkan aturannya komunis dan ideologinya juga komunis. Kalau PKI Madiun itu yang mendompleng atau yang menjadi tukang supportnya PKI di Indonesia pada masa itu adalah Uni Soviet. Uni Soviet. Kalau PKI tahun 1948 itu yang mendomplengnya atau yang menjadi pensupportnya itu Uni Soviet. Bukan RRC. Ya bukan RRC. Tapi kalau yang PKI G30 SPKI yang 1965 itu dari RRC. Oh, berarti berbeda negara berarti ya Bu ya? Iya. Jadi kalau menurut Ibu lebih cenderung bukan ke Belandanya yang terkaitnya gitu, lebih ke Uni Sovietnya, lebih ke ini ideologinya sih. Ideologi Uni Soviet pada karena komunis itu sebenarnya bertentangan dengan Eropa sih. Belanda kan negara Eropa.
Negara Eropa. Iya. Saya kira ideologi komunis yang terjadi pada tahun 48 itu adalah sebuah upaya adu domba Belanda itu kan. Soalnya kan kita tahun 47 atau 48 itu kan ada serangan agresi militer gitu Bu. Mungkin Oh, iya. dari itu mungkin terbentuknya atau timbulnya permasalahan PKI itu Bu. Oh, kalau itu kaitannya dengan Belanda ingin berusaha kembali menduduki Indonesia, ingin mencoba-coba gitu, ingin menjajah lagi. Nah, itu dia mendompleng dengan sekutu. Nah, kawan-kawannya kayak Inggris gitu kan. Nah, dia ingin mencoba kembali menjajah Indonesia. Jadi lebih ke kita mempertahankan kemerdekaan. Kita sudah merdeka, tapi mempertahankan kemerdekaan dikarenakan Belanda dan kawan-kawannya, negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris, nah, itu ingin masuk kembali ke Indonesia, ingin menjajah kembali. Nah, itu yang jatuhnya ke peringatan Hari Pahlawan Surabaya. Nah, itu dia. Memang iya, memang pada sesudah kemerdekaan itu memang banyak sekali pemberontakan terjadi, memang banyak sekali kekacauan terjadi, malah di daerah-daerah. Karena salah satu penyebabnya ya, kalau dari Belandanya mereka mau mencoba, sekutunya mereka mau mencoba menjajah Indonesia kembali. Kalau dari pemberontakan di dalam negeri sendiri, karena adanya kepentingan ingin mendirikan negara baru. Ada negara di dalam negara. Nah, kemudian ada juga karena merasa terabaikan. Mungkin mereka merasa bahwa ya Indonesia ini kan luas, Indonesia luas, terdiri dari pulau-pulau yang begitu bagus, yang besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan di situ ya mungkin pemerataan. Salah satu penyebab pemberontakan juga adanya pemerataan yang kurang sesuai gitu pada saat itu. Jadi mengakibatkan ada merasa didiskriminasikan nih, daerah saya nih kemana nih. Akhirnya mereka seperti contoh Aceh, kalau begitu kita bikin negara sendiri aja, toh kita kurang diperhatikan. Nah, itu penyebab salah satunya. Salah satu waktu itu sesudah kemerdekaan. Berarti ini kan bukan banyak nih Bu, setelah sekian upaya-upaya PKI untuk berusaha kembali, kan banyak nih cerita-cerita yang beredar. Sebenarnya mana sih Bu cerita yang betul-betul yang dapat dipercayai? Karena kan misalnya seperti siapa sih kira-kira yang mengusung supaya PKI ini memberantas 6 jenderal 1 perwira. Banyak yang nuduh itu Soekarno, ada yang nuduh juga Presiden Soeharto, ada juga yang pure dari PKI-nya Bu. Nah, sebenarnya mana sih Bu kira-kira yang memang betul-betul itu tuh dia adalah orang yang berada di belakang? Iya, berada di belakang PKI itu Bu. Iya. Seperti Ibu ajarkan di kelas waktu kita belajar sejarah ya, ada namanya penelitian sejarah. Jadi ya, untuk menjawab pertanyaan Ananda Surya tadi, itu yang harus kita lakukan adalah penelitian sejarah. Pertama, kita harus perkuat dengan bukti. Nah, kita cari-cari bukti, kita kumpulkan data, kita kumpulkan informasi yang lengkap, yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu buktinya adalah ya keluarga dari para jenderal yang pasti sebagai saksi sekaligus sebagai korban. Nah, dan termasuk H.A. Nasution juga saksi sekaligus korban, tapi alhamdulillah dia masih hidup, masih selamat, tapi anaknya yang meninggal. Jadi setelah kejadian ini terjadi begitu mengejutkan, dilakukanlah penelitian, peninjauan ulang. Ini ada apa sih, kenapa sampai terjadi? Nah, jadi gitu ya Bu.
Oke Bu, sekarang kita masuk ke segmen penutup tadi ya Bu. Iya. Tadi kan udah jelas semuanya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa yang di rumah? Ini jangan pernah melupakan sejarah. Walaupun itu sejarah baik, walaupun itu sejarah buruk, tetap tidak boleh dilupakan. Itu konsepnya, jangan pernah melupakan sejarah. Kemudian karena kita sedang membahas tentang pemberontakan G30 SPKI, jadi itu merupakan sejarah buruk bagi bangsa kita. Tentu ya, jadikanlah pembelajaran, kita jadikan peristiwa pemberontakan G30 SPKI sebagai pembelajaran. Kemudian kita coba mencari solusi supaya jangan sampai terulang kembali. Kita cegah, kita antisipasi, kita adakan suatu pencegahan jangan sampai terulang PKI yang ketiga kalinya. Kemudian kita perbaiki keadaan bangsa kita. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang belum pada tempatnya dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mungkin akan memicu terjadinya PKI, kita hindari. Salah satunya munculkan rasa cinta tanah air, munculkan rasa bangga memiliki bangsa yang beragama, yang punya sistem yang jelas, yang punya dasar. Kayak karena Pancasila adalah dasar negara yang menurut Ibu paling lengkap gitu, mewakili budaya, mewakili agama, mewakili kebersamaan seluruh rakyat Indonesia. Dan terutama untuk Ananda Ibu, seperti Ananda Bagus, Ananda Surya, dan pemirsa Muda TV semua, ya semoga ini menjadi sebuah pembelajaran dan kita tingkatkan demokrasi kita lebih berkualitas lagi, kita tingkatkan persatuan kita, dan kita belajar dari sejarah. Iya Bu. Boleh tepuk tangannya dong untuk kita semua. Oke, sekian dari saya dan Mas Surya dan Bu Sera. Mungkin kalau apabila kami ada salah kata gitu Bu, atau tadi salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.